Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, jumpa lagi ya kita di readingan tarot. Nah, kali ini saya sudah punya 3 kartu. Ada kartu di nomor 1 dengan kristal putih, kartu di nomor 2 dengan kristal coklat, kartu di nomor 3 dengan kristal biru. Oke. Kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang saya sampaikan mohon disikapi dengan bijak, ambil dari sisi positifnya dan dibuang dari sisi negatifnya. Dan tema readingan kita kali ini, isi hati terdalam dia untuk kamu seperti apa. Boleh dipilih lebih dari satu ya, 1, 2 atau kalian ikuti ketiganya ya. Pilih sesuai dengan intuisi kamunya masing-masing di sini ya. Kartu mana yang lebih mengena di hati? Bayangkan wajah seseorang yang lagi difokuskan atau yang lagi dipikirkan dan pilih kartunya. Oke. Isi hati terdalam dia untuk kamu saat ini. Seperti biasa kita mulai dari kartu di nomor 1. Oke. Untuk yang memilih kartu di nomor 1, ini kartu kamu, Knight of Cups. Isi hati seseorang yang lagi kamu pikirkan atau kamu fokuskan. Saya melihat di mana ada satu energi, dia ketarik ya sama energi kamu. Mungkin seseorang ini lagi jauh denganmu, atau di sini lagi tidak ada komunikasi. Kamu menunggunya dengan harapan dia bisa menghubungi kamu atau memberikan kabar ya ke kamunya, dan terlihat isi hatinya dia saat ini. Saya merasa dia bukan tidak ingin menghubungi kamu, tetapi ada situasi yang membuat dia untuk tidak datang ya kepada kamu dalam waktu dekat ya, karena ada sesuatu yang saya lihat dan kita lihat isi hatinya, isi hati terdalam seseorang ini. Ada perasaan kangen ya, atau perasaan yang tidak bisa dia kendalikan secara emosional. Seseorang ini punya perasaan cemburu sama kamu, dan dia meyakini kalau hubungan ini kedepannya akan baik-baik saja, atau dia merasa suatu saat nanti ketika dia datang ke kamu ada kayak penyesalannya yang dia miliki. Kemungkinan akan ada permintaan maaf dari dia ya, dari dia, karena yang sudah ngerasa saat ini mungkin dia udah melakukan kesalahan ke kamunya ya, sehingga kamu di sini merasa bertahan dengan dia cukuplah sulit ya. Secara mental juga kamu merasa di sini keadaan tidak berpihak padamu, dan dia sendiri juga merasakan rasa sakit ya yang kamu alami saat ini, kekecewaan di mana dia tidak pernah jujur, atau ada satu kesalahan atau luka yang dia berikan kepada kamu sehingga sekarang ada lost contact. Saya melihat ada sebagian yang memilih kartu di nomor 1, kalian tidak ada komunikasi ya, tapi isi hati terdalamnya dia ingin kamu memaafkan kesalahan, atau di sini dia memberikan kamu ruang untuk sendiri dulu, karena saat ini ketika menjelaskan apapun ya tentang keadaannya pada kamu, itu dia lebih kayak menjaga perasaanmu ya. Kalau seandainya dia jujur, kemungkinan kamu akan terluka ya. Dia lebih memilih untuk mengontrol dirinya dan sambil melihat ya sejauh mana kamu bisa bertahan dalam hubungan ini ke depan, atau sejauh mana perasaan yang kamu miliki ke dia. Karena di sini dengan tidak adanya komunikasi, dia juga cukup merasakan ada perasaan hampa. Ternyata seorang yang benar-benar sayang atau mencintai dia dengan tulus seperti ini, itu cuman kamu, itu yang saya lihat ya. Jadi isi hati terdalam seseorang ini ya, ada penyesalan ketika sudah merasakan ya kesepian
tanpa kehadiran kamu di sisinya. Ada Knight of Wands. Dia berharap masih mendapatkan kata maaf dari kamu ya, dan berpikir ya kalau kamu masih mau berjuang dengan hubungan ini ke depannya ya. Dia berharap kamu masih mau berjuang untuk hubungan ini ke depannya ya, walaupun dia di sini sudah membuat satu intinya drama ya. Saya lihat ada satu drama yang dia buat ya, dengan berbagai alasan intinya ya, melukai kamu. As of Pentacle ya, pada akhirnya dia akan menyadari itu ya, titik kebahagiaan dia itu ada di kamu, itu isi hati dia yang terdalam ya. Dia berharap kamu bisa menerima kekurangan ya, atau memaafkan ya setiap apa yang dia pernah lakukan ya. Mungkin di sini saya lihat ada satu perbaikan ya, perbaikan di dalam diri dia ya, sebelum datang ke kamunya, sebelum meminta maaf ke kamu ya. Keinginan untuk bisa bersama denganmu, King of Pentacle ya. Ada kartu The Moon. Dia berharap alam semesta memberikan jawaban untuk setiap doanya ya. Bahkan di sini sebagian dari mereka ya yang memilih kartu di nomor 1 ada yang didoakan oleh dia ya. Dia selalu berharap bisa bertemu denganmu, memperbaiki hubungan ya. Dan di sini dia positive thinking, intinya dia kayak takut sebenarnya kehilangan pasangan atau sosok yang ada di dalam diri kamu ya, pribadi ya. Dia takutnya kamu itu berubah ya, takut berubah menjadi seorang yang acuh, berubah karena ada seorang yang mendekati kamu ya. Jadi isi hati terdalamnya dia masih mencintai kamu, menyayangi kamu, dan di sini dia takut kamu mendapatkan seorang yang bertanggung jawab di dalam kehidupanmu ya, secara materi, secara batin, bisa membuat hatimu lebih tenang, bisa mengayomi. Ada perasaan takut, dan di sini hanya bisa berharap situasi akan membaik. Dan waktu akan berpihak kepada dia, dimana dia ingin menebus semua kesalahannya atau janji-janji yang pernah dia berikan ke kamu. Dia ingin membuktikan suatu saat nanti, atau dia ingin ada kesempatan bisa bersama dengan kamu lagi ya. Mungkin kamunya di sini sudah kayak terlalu capek, sakit, dan di sini sudah mulai bisa move on ya. Kalau tadinya kamu sempat berpikir untuk menanti dia kembali ya, tapi pada akhirnya kamu juga sadar ya, kamu juga berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dengan kamu memiliki energi seperti itu, malah membuat dia merasakan energi kerinduan, energi di mana dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, energi berkelimpahan, ingin memberikan sesuatu yang berarti untuk diri kamu. Jadi perputaran energi itu saya lihat ada jika kamu mampu menghandle emosi, kamu berusaha untuk move on ya. Jadi energi yang kemarin berat atau saat ini yang lagi kamu rasakan itu akan berbalik ya, menuju ke arah dia, dan itu akan membuat ketidakstabilan dalam diri dia sendiri. Karena secara keseluruhan saya melihat seseorang ini sayang dan menyadari kesalahannya. Isi hatinya dia ingin kamu itu kuat dalam hubungan atau memaafkan jika dia ada kesalahan. Suatu saat nanti bisa bersama dengan kamu dan bisa memberikan yang terbaik. Itu sih yang saya lihat ya, isi hatinya. Dan kita lihat lagi energi yang kamu dapatkan dengan seseorang ini ya.
Untuk yang memilih kartu di nomor 1, energi yang akan kamu dapatkan, the healing light. Sepertinya akan ada cahaya, ya, cahaya kedamaian, cahaya yang membuat mental kamu semakin baik, ya. Intinya jalan keluar yang terbaik ketika seorang ini sudah lama tidak ada komunikasi, dia akan ada kabar gitu ya, memberikan komunikasi ke kamu, ada kabar ke kamunya, ya. Ya, kamu akan lebih dihargai di sini, ya. Kamu akan lebih dihargai, seorang ini akan lebih mencintai, bisa lebih melihat value kamu, ya. Jadi coba tata diri kamu dengan baik dulu. Apanya yang kurang dari dalam diri kamu, kayak gitu, daripada mengejar dia yang lagi jauh, ya. Ada satu masalah juga yang terjadi di sini, ya. Mungkin antara kamu mau kembali atau enggak sama dia, itu kayak menyebabkan satu konflik, dilema dalam diri kamu sendiri, ya. Ada event dimana ada satu pertemuan yang akan terjadi, ya. Bisa jadi kalian ini LDR, ya. Jadi seorang yang lama udah kamu rindukan, ada momen kalian libur bersama, atau di sini satu ikatan yang lebih kuat yang saya lihat, ya. Terlepas dari konflik dari dalam diri kamu, mau menerima dia kembali atau tidak, kemungkinan mungkin ada orang baru yang akan hadir, atau di sini dia sudah melepas orang dari masa lalunya dan akhirnya memilih kamu sebagai pelabuhan hatinya, gitu ya, yang saya lihat. Jadi ada momen kembali di mana mental kamu lebih aman, ya, hati kamu lebih merasa terjaga, kamu merasa lebih dihargai dan dicintai oleh pasangan. Oke, ini satu energi yang saya lihat dari kartu di nomor 1. Akan ada pertemuan dengan seorang yang spesial tentunya di hatimu, atau yang saat ini lagi kamu fokuskan energinya. Oke, cukup ya. Kita ke kartu yang nomor 2. Thanks yang sudah like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Halo, untuk yang memilih kartu di nomor 2 ini, kartu kamu kristal coklat, Five of Pentacle, ya. Seorang yang lagi kamu pikirkan, kamu fokuskan, isi hati terdalamnya. Di sini ada perasaan yang cukup tidak kamu pahami, ya, tidak kamu pahami. Tapi dia sudah ngasih sinyal ke kamu kalau dia itu sayang, kalau dia itu merindukan kamu, dan kamu ini adalah seorang yang spesial. Itu sebenarnya kayak satu ungkapan rasa dari dia ke kamu. Mungkin di sini kamunya yang ragu-ragu, takut, karena yang saya lihat di kartu nomor 2 itu kayak banyak jatuh bangun dalam satu hubungan. Jadi kamu tidak mudah percaya atau memberikan hati kamu terhadap seorang yang baru kamu kenal, atau di sini kamu terlalu overthinking, ya. Jadi coba sembuhkan luka batin, ya. Dan di sini seorang ini juga berharap kamu itu mau, ya, menjadi seorang yang benar-benar kayak nerima dia, ya. Mungkin dia keadaan suka dan duka, ya. Dia juga punya luka batin yang saya lihat, itu luka batin di masa lalu, pernah dikhianati, ya, oleh pasangannya. Itu yang saya lihat. Jadi kayak ada ketakutan. Saya melihat ada energi mirror di sini, ya. Antara kamu dengan dia ada perasaan yang sama. Mungkin berharap tapi takut, ya, untuk jatuh, dan di sini perasaan dia agak sedikit rileks sama kamunya, ya. As of One, dia percaya intinya kamu itu adalah seorang yang dia cari, atau kriteria dia ada di kamu, ya. Jadi dia ingin menjalani dulu hubungan ini, dia nggak mau terlalu memberikan statement terhadap kamu, oke, kita ke jenjang yang lebih serius, atau menjanjikan sesuatu hal yang intinya belum bisa dia lihat atau belum bisa dia tentukan di masa depan dengan kamu seperti apa. Dia maunya menjalani aja hubungan ini dulu, ya, seberapa intinya kecocokan antara kamu dengan dia. Jadi dia nggak mau terburu-buru, walaupun dia punya perasaan sayang ke kamu, tapi di sini dia berusaha untuk menjalani dulu hubungan ini dengan baik, ya. Kalau masalah perasaan cinta di sini
dia ngerasa ya kamu ada ketulusan dan kamu di sini orangnya bisa menghargai pasangan. Jadi dia mencoba untuk mengimbangi apa yang kamu berikan ya. Ketika kamu memberikan kasih sayang yang tulus, dia juga akan membalas dengan tulus gitu perasaanmu ya. Oke. Dia tidak mau terlalu terburu-buru ya. Oke. Untuk ini saya melihat walaupun kalian tuh ada yang punya cinta segitiga di sini ya, antara triparty. Bisa jadi kamu yang sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan ya. Jadi ini mungkin yang membuat dia belum bisa memberikan ini ya, satu komitmen ke depannya arahnya kemana gitu. Ingin dijalani aja dulu saat ini. Yang dia tahu dia merasa nyaman, fun dengan kamunya di sini, dan dia berharap juga ketika saat ini kamu dalam menjalani hubungan ini banyak pengorbanan, dan dia tahu ya. Queen of Time, ada perasaan kecewa juga, kecewa karena situasi kemungkinan di sini ya, dan dia juga nggak mau terlalu membuat kamu intinya berhayal sesuatu yang terlalu tinggi ya dalam hubungan ini. Jadi King of Pentacle dia ingin lebih kayak membuktikan aja, tidak dengan kata-kata tapi dengan sikap ya. Dia dengan sikap. Ada sebagian di kartu nomor 2 kayak dia ini posesif sama kamunya ya, karena dia sayang. Dia akan mencoba melihat ya seberapa besar sih kayak rasa sayang kamu miliki ke dia, atau apa sih tujuan kamu tuh kayak deketin dia. Jadi dia ini masih bertanya-tanya ya, makanya dia bawa santai aja dulu hubungan ini kayak gitu. Dia nggak mau terlalu muluk-muluk. Knight of Wands ya, dia juga tahu kamu ini seorang yang intinya berharap ya di dalam hubungan ini, kalau kamu itu mendapatkan satu keadilan dengan perasaan kamu atau pengorbanan kamu yang sudah kamu miliki atau yang sudah kamu berikan ya, perasaan yang kamu miliki atau pengorbanan yang sudah kamu berikan di sini. Dia tahu kalau kamu ini seorang feminim, ya, menginginkan seorang maskulin yang benar-benar kayak bisa ngelindungin kamu ya dari ini ya, dari perasaan kecewa. Tentunya kamu di sini seorang yang tidak mudah percaya ya, tidak mudah percaya dengan setiap kata-kata atau rayuan ya yang diberikan oleh seorang maskulin kalau kamu ini di posisinya seorang feminim. Jadi dia kayak lebih hati-hati berbicara sama kamu, kayak dia juga tidak mau memberikan janji terlalu banyak ke kamunya. Jadi prinsip dia lagi selagi dia masih nyaman dengan kamu, dan di sini kamunya ini punya pengorbanan ke dia, ketika hubungan ini bisa diperjuangkan, dia maka akan berjuang kayak gitu. Jadi tidak perlu intinya harus semua orang tuh tahu gitu bahwa dia itu sayang sama kamu. Cukup kamu bisa merasakan tanpa dia harus kayak menyatakan aku sayang kamu dan sebagainya gitu loh. Dia mau kamu itu orang itu lebih sensitif ya, tidak terlalu banyak mendengarkan kayak perkataan orang lain gitu. Dia maunya kamu itu mendengarkan intuisi kamu ya dalam hubungan ini, mau mundur atau mau maju ke depan. Jadi kalau dia sendiri isi hatinya itu kayak ngimbangin kamu aja, karena jujur dia takut ya di sini untuk membuat kamu itu sakit, karena mungkin kamu juga punya luka batin atau di sini pernah gagal dalam satu hubungan sehingga trauma. Dia nggak mau membuat kamu sakit yang saya lihat ya. Oke. Sakit hati berkali-kali gitu ya, atau jatuh berkali-kali di sini.
ada kartu The World ya. Kalau dia bisa memilih ya, kalau situasinya baik kayak gitu, tidak ada satupun halangan, dia inginnya bisa bahagia, bisa memberikan kamu yang terbaik, bisa saling mensupport antara satu dengan lain ya. Di sini bisa saling melengkapi sama kamunya. Ada nggak dia tujuan menikah? Saya lihat itu ada, cuman dia nggak pernah intinya mengutarakan itu, karena dia nggak mau juga terlalu berharap dari hubungan ini, takutnya nanti jatuhnya sakit kayak gitu ya. Jadi dia ingin menjalani aja dulu ya, sambil mendalami karakter ya satu sama lain gitu. Bagi dia kayak satu pernikahan itu harus ada chemistry yang memang benar-benar ngeklik di sini antara kamu dengan dia. Jadi dia nggak mau buru-buru ya, kayak menentukan pilihan gitu ya. Oke, sepertinya saya melihat dia juga orangnya lebih dewasa ya. Energi yang akan kamu dapatkan, intention, hidden motivasi. Saya melihat di sini satu energi yang akan kamu dapatkan dari dia. Dia akan selalu mendukung kamu ya, mendukung kamu dan memberikan support ya untuk kamunya. Dia juga butuh ada satu hubungan di sini ya. Kamu bisa bebas di sini, bebas dalam intinya mengekspresikan perasaan kamu dengan dia ya. Ada dimana situasi atau momen yang akan membuat diri kamu tuh kayak lebih merasa bahagia dari hari ini, atau kamu merasa sangat beruntung bersama dengan seseorang ini. Kalau terkadang di sini harus memilih ya, kamu harus memilih. Yang saya lihat kamu akan memilih ya, ada satu pilihan, mungkin ini berhubungan dengan karir ya nih. Dan di sini ketika kamu bingung nanti ya, karena saya melihat ada kebingungan di hati kamu, ada kebimbangan ya. Bahkan ada momen dimana dia akan diam memberi ruang untuk kamu, karena dia ini orangnya santai banget gitu ya. Jadi seolah-olah dia nggak menyayangi, dia bukan nggak menyayangi kamu, tapi saya melihat memang karakternya dia lebih cool gitu ya, lebih santai. Di sini kamu yang terlihat kayak panik gitu ya, kalau dia nggak ada kabar, kamu tuh kayak stres, kamu sudah berpikiran yang tidak atau overthinking terlalu berlebihan yang saya lihat ya, sehingga nanti kamu akan sedikit diam di sini. Saya lihat sedikit diam karena emosi yang tidak stabil, padahal dia ini seorang yang selalu ingin mendukung kamu ya. Bisa jadi ini adalah cinta segitiga, kamu ada komunikasi atau menjalin hubungan, berada dalam satu titik dilema. Kamu harus memilih antara masa lalu atau dengan dia, ada orang baru, atau dia ini orang lama yang akan kembali ke pelukan kamu. Jadi di sini ada situasi kamu bimbang. Saya lihat ada satu energi bimbang ya, ada kebahagiaan, ada kebimbangan. Bimbangnya itu memilih yang saya lihat, sehingga sedikit kamu akan berada dalam situasi diam ya, diam karena bingung memilih, atau diam bingung menentukan sikap yang saya lihat. Oke. Padahal di sini ada kartu sudah saling mensupport ya, saling membutuhkan, dan di sini juga sulit sekali untuk melupakan satu rasa yang kamu miliki ke dia, itu yang saya lihat. Oke, cukup readingannya. Untuk yang memilih kartu di nomor 2, thanks yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita ke kartu yang nomor 3. Halo, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3, kristal biru ya. Isi hati terdalam dia untuk kamu saat ini. Ada kartu The Devil, kemarahan, kekecewaan, dan di sini juga ada kebimbangan ya. Ada satu energi yang terlihat stuck intinya tidak ada komunikasi, tidak ingin diganggu
ya. Dan kita lihat ada energi apa ya, isi hati terdalam untuk yang memilih kartu di nomor 3. Isi hati terdalam dia ke kamu saat ini, Nine of Time, sedih, kecewa, nyambung energinya ya kartunya. Ten of Time ada perasaan cemburu ya, ketika maaf ya suara aku agak serak. Four of Cups di sini, gimana energi ini, isi hati terdalamnya dia sama kamu itu ya, ada kekecewaan, kesedihan ya. Sebenarnya dia ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi karena gengsinya dia diam. Di sini lebih memilih untuk kamu yang menghubungi ya. Dia berusaha untuk menarik energimu. Bagaimana caranya biar kamu itu mau ngechat dia atau call kamu duluan ya. Menyesal nggak dia tidak ada komunikasi dengan kamu? Menyesal nggak dia sudah menyakiti kamu? Saya lihat ada rasa sesal ya, ada kekecewaan, ada kecemburuan ya. Dia ini orang yang sensitif banget ya. Bahkan apa-apa di sini dia tuh kayak bawaannya curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu ada orang lain saat ini ya. Jangan-jangan kamu ada orang lain. Tuh ya, yang dia isi hatinya. Five of Cups, dimana perasaan kangennya itu kayak dia tahan banget ya. Dia menahan banget ingin berbicara ya. Dia kayak merasa ada perasaan hancur di sini ya. Mungkin tidak sesuai apa yang dia inginkan. Jadi mungkin kamunya ada yang berontak di sini ya. Karena tidak cocok dengan dia, perbedaan prinsip, atau di sini karena kamu sudah lelah, kamu memutuskan untuk membuka komunikasi dengan orang baru gitu. Dia kayak ada perasaan tidak terima kamu bahagia, tidak terima kamu bahagia dengan orang lain, dan intinya bahagia tanpa dia lah ya. Kamu baik-baik saja, dia juga tidak mau karena amarahnya lagi besar banget. Seven of Cups, dia kayak mencari cara bagaimana kamu itu kayak bisa dibilang takluk ke dia ya, dan selalu berpikir tentang dia. Itu yang saya lihat. Jadi dia sendiri pun sebenarnya nggak tahu gitu loh ya. Six of Time ya, dia ingin pergi ke kamu, tapi karena dia nggak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa menghandle perasaannya, dia kayak merasa sakit sendiri, merasa ditinggalkan. Saya melihat seorang ini merasa ditinggalin. Entah dia yang sebagai pelaku yang meninggalkan ya, tetapi dia merasa menjadi korban gitu yang saya lihat ya. Dia yang mungkin melakukan kesalahan, tetapi dia yang merasa kayak menjadi korban kayak gitu ya intinya, dari satu masalah atau dari satu situasi. Ten of Cups, seorang ini diam-diam ya, diam-diam sebenarnya punya obsesi sama kamu ya. Diam-diam pingin kamu bisa dia miliki ya. Makanya dia di sini kayak mencari cara gitu, mencari cara bagaimana caranya biar kamu tuh bisa datang ke dia dan ngungkapin apa yang kamu inginkan dalam hubungan ini, atau membuka jalur komunikasi lagi dengan dia. Mungkin sebagian udah ada yang ngeblok di sini sehingga dia tidak terima ya, kayak gak rela kamu bahagia bersama dengan orang lain atau tanpa dia di sini ya. Ada perasaan cemburu ketika kamu ini sudah punya pasangan tetapi dia orang yang single. Di sini ada obsesi tentang kamu, gimana caranya bisa dapetin kamu. Dan di sini kamu kayak nyerah dengan situasi, mungkin lagi ada masalah dengan pasanganmu,
terus cari dia. Itu yang lihatnya seperti itu. Jadi memang ada energi the devil ini ya, ada obsesi, ada amarah, kekecewaan dan kecemburuan yang saya lihat, yang dimana tidak dia ungkapin ke kamu. Mungkin dia tahan di dalam hatinya ya, dia tahan di dalam hatinya, cuman kayak satu energi itu kayak terkirim. Itu yang membuat kamu mungkin ya saat ini merasa galau, terus merasa tidak stabil, tiba-tiba ingat dengan dia, kangen kayak gitu, ada perasaan tiba-tiba ingin dia kembali. Kalau ini seorang mantan, tiba-tiba kamu kayak ingin kembali, terus nggak bisa move on, seolah-olah dia itu adalah yang terbaik, dan orang lain yang datang ke kamu tuh kayak ngekat mereka, nggak mau menerima orang baru lagi. Ini kayak ada satu tanda energi yang memang nggak baik di dalam diri kamu ya. Isi hati seorang ini ada obsesi, tetapi dia tidak mau mengalah. Dia harus kelihatan fresh, intinya the best, intinya ya. Tidak harus merendahkan harga dirinya ke kamu, tapi kamulah yang kayak datang. Intinya kayak kamu seorang yang lebih butuh di dalam hubungan ini. Jadi saya lihat egois enggak ya, orang ini memang egois ya. Apa situasi yang akan kamu temui atau energi yang kamu dapatkan dalam hubungan ini dengan seorang the loving man, seorang pria yang tergila-gila, atau kamu di sini mencintai seorang pria, hanya dia gitu ya. Kalau kamu seorang feminin di sini lagi nonton video ini, kamu mencintai, menyayangi seorang ini dan menginginkan seseorang ini ya. Kalau seperti itu. Jadi kalau kamu seorang maskulin, dia femininnya ya, di sini dia ini akan berusaha menunjukkan ya bahwa kamu itu adalah seorang maskulin yang dia mau satu-satunya gitu ya. The First Universe di sini ada satu situasi ya, dimana yang akan membuat kamu itu bersemangat kembali, kayak kemungkinan kamu mendapatkan satu momen ya dengan seseorang ini ya. Momennya ini yang membuat kamu bahagia tentunya ya, bahagia. Saya melihatnya seperti itu, victim mentally ya, victim mental di sini. Ada situasi, ada satu energi yang terlihat kayak mental kamu ya, kayak perasaan kamu kayak campur aduk juga nantinya ya. New beginning, ada situasi yang baru ya, situasi yang baru, ada perasaan yang pulih ya, ada kekecewaan yang intinya akan berakhir dan tergantikan dengan kegembiraan ya. Saya lihat kegembiraan di sini. Mungkin seseorang yang merasa selalu intinya tidak mendapatkan keadilan dalam hubungan ini, masa sih selalu berkorban terus, pada akhirnya kan kayak mendapatkan justice ya, keadilan di sini. Jadi apapun yang kamu tanam itu yang kamu tuai di sini. Saya ada kebahagiaan untuk hubungan ini ke depan ya, mungkin dengan seorang yang baru atau seorang yang memang lagi kamu fokuskan di kartu ini ya, yang lagi kamu pikirkan. Jadi ada situasi yang akan terbuka ya, ada satu momen yang membuat kamu sangat bahagia. Bisa jadi ini pernikahan, bisa jadi ini tunangan, seorang yang sudah lama LDR ketemuan ya, di sini bisa jumpa ya. Jadi seorang yang pura-pura tidak mencintai kamu pada akhirnya akan jujur kalau dia memang mencintai kamu ya. Jadi merasa lebih bahagia di masa depan di dalam hubungan itu kamu. Untuk yang memilih kartu di nomor 3, thanks yang sudah like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, dalam readingan yang lain tentunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.